Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahmi. Selamat datang buat teman-teman yang baru mengikuti saya, dan juga selamat datang kembali buat teman-teman yang udah mengikuti saya. Di video kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi manual dari Mikrotik. Jadi mulai dari kita bagaimana cara kita menghubungkan si Mikrotik ke internet, kemudian dari itu kita membuat suatu klien yang bisa terhubung untuk internet kayak gitu. Jadi yang pertama kita buka dulu Mikrotiknya, kemudian kita masuk ke bagian interface ya. Nah, di interface ini kan sudah ada apa ya? Ada port-portnya masing-masing. Kemudian kita cek untuk bagian internet untuk Mikrotik kalian itu juga disesuaikan. Jadi untuk saya sendiri ini saya namakan saja kayak gini. One kayak gini. Jadi internet saya itu ada di sini ya, Ether 1. Kemudian Ether 5 ini adalah output. Gitu. Nah, di bagian ini kita masuk ke bagian IP, kemudian DHCP client. Nah, di bagian DHCP client kita langsung saja kita tambahkan, kita plus, kemudian DHCP interface-nya ini disesuaikan dengan internet kalian ataupun ISP kalian. Jadi Ether 1 one kayak gitu. Kemudian ini biarkan saja, klik apply saja. Oh sudah ada, ini sudah muncul ya. Kemudian kita masuk ke bagian IP, kemudian root. Nah, di root sendiri itu ini adalah agar si Mikrotik itu memiliki internet. Jadi bagaimana si Mikrotik mendapatkan internet itu gak cuma dari DHCP client ini. Jadi untuk DHCP client itu hanya mendapatkan si IP dari ISP-nya. Nah, setelah si Mikrotik mendapatkan IP, otomatis si IP itu akan diteruskan ataupun gateway-nya akan diteruskan ke 0.0, maksudnya IP kosong kayak gini. Jadi ini kan full umum untuk IP address dari keseluruhan internet kayak gitu. Jadi mau akses apapun yang masih di dalam ini itu masih bisa. Jadi semua kayak gitu. Nah, biasanya teman-teman juga kalau misal sudah buat DHCP client ini kadang-kadang kita agak ngecek rootnya, jadi kadang-kadang nggak bisa internetnya kayak gitu. Nah, kalau misal sudah, nah usahakan untuk apa ya, ini untuk DHCP kliennya itu ini default terus itu yes. Jadi jangan apa ya, jangan digonta-ganti udah. Kalau kita klik plus sudah tinggal ganti ininya saja kayak gitu. Nah, di bagian DHCP klien ini sudah kelar. Kemudian kita membuat suatu IP yang untuk ini, untuk outnya. Jadi IP, masuk bagian IP, kemudian addresses kita tambahkan 192.168.70.1/24. Nah, untuk pembelajaran IP kalian juga bisa belajar sendiri. IP itu ada berapa banyak, ada berapa macam, itu ada banyak. Jadi untuk saya contohkan itu kayak gini aja ya, agar lebih mudah juga. Untuk interface ini sesuaikan Ether 5 out, kemudian untuk network kosongin saja. Yang penting kalian sudah ada segmennya, segmen 24. Kemudian klik apply, klik OK. Nah, setelah seperti ini kan otomatis sudah si Mikrotik sudah mendapatkan internet, kemudian si output sudah ada IP-nya juga. Nah, untuk mengecek internetnya si Mikrotik, kita langsung ping saja. Nah, ini dengan catatan kalian DNS-nya sudah disetting ya. Jadi DNS yang di video sebelumnya yang sudah saya jelaskan, kalian sudah harus menyeting ini dulu, ngeset ini dulu sebelum untuk set selanjutnya kayak gitu. Nah, ini sudah. Nah, kemudian kita cek saja langsung ke outputnya. Nah, saya menggunakan remote di sini. Kita konsol. Tunggu bentar, kemudian kita cek di Mikrotiknya. Nah, sudah masuk. Kita masuk lagi ke konsolnya. Application Mozilla Firefox. Apakah kita sudah bisa internetan gitu?
terminal saja. Catatannya tadi itu, bentar ya, saya tulis. Pertama kita sudah DNS, kemudian kedua sudah sorry salah, ini interface, kemudian DHCP client, kemudian tadi ada root, kemudian ada 4 IP address, kemudian ada 5 DNS. Nah, sudah, misal kayak gini, kita cek saja di bagian si output apakah sudah bisa internetan. Tapping google.com, kita tunggu apakah sudah bisa. Nah, kalau semisal ini gak bisa, kita coba lagi 888 ya. Nah, kalau semisal ini gak bisa, berarti ada settingan yang masih kurang. Nah, untuk settingan yang masih kurang itu, kita di bagian Mikrotik itu ada di bagian IP firewall. Nah, di firewall ini ada namanya itu di tab NAT. Nah, untuk NAT ini adalah konfigurasi. Kalau semisal jaringan internet itu kan kayak gini. Ada ISP, kemudian ada server kita, kemudian ada klien kita. Nah, di ISP ini kan IP publik nih, IP publik. Kemudian ini IP private kayak gini. Kemudian di sini tuh IP private. Nah, ini kan ada 2 tingkatan ya. Kemudian IP publik ini kan otomatis hanya untuk satu klien nih. Jadi gimana caranya kita agar si klien ini juga mendapatkan IP publik yang sama, namun masih menggunakan IP private yang bawaannya dari si server, kayak gitu. Nah, fungsi NAT di sendiri itu ada di sini. Jadi kalau kalian itu kita tambahkan, kita add, kemudian di bagian tab general kita tambahkan source NAT. Kemudian out interface-nya ini itu adalah sumber internetnya atau ISP kalian. Kemudian di bagian action kita mesh curate, klik apply, klik OK. Nah, setelah seperti ini, otomatis untuk si IP publik itu akan akan disebar ataupun melewati satu IP private yang punya server. Kemudian si server ini meneruskan untuk si outputnya ke klien, kayak gitu. Jadi fungsinya dari mesh curate tadi, NAT mesh curate tadi, itu menyembunyikan IP yang sebenarnya untuk dari IP klien agar bisa mengakses si IP publik dan bisa internetan, kayak gitu. Jadi di bagian di NAT ini itu semua source-nya yang dari IP private yang klien itu akan disembunyikan agar tidak langsung diteruskan ke IP publik. Jadi anggapannya si klien ini mendapatkan internet itu dari server kita, dan server kita yang akan meneruskan ke ISP, kayak gitu. Dan fungsinya NAT itu kayak gini. Nah, kalau misal kita tidak menggunakan NAT, di bagian server antar kliennya ini hanya berhubungan dengan secara lokal tanpa menggunakan ISP, kayak gitu. Jadi timbal baliknya itu tanpa ISP, kayak gitu. Nah, setelah kita menggunakan NAT, otomatis yang menghubungi si ISP adalah server kita dengan diteruskan ke klien kita dengan IP yang sudah tertera di klien kita, kayak gitu. Nah, kita coba langsung saja, kita ping google.com. Nah, sudah bisa ya. Coba kita pakai Firefox-nya, apakah bisa internetan. Nah, sudah bisa ya. Nah, jadi ada berapa step saja? Berapa step sih ini? 6. NAT mesh curate. Sudah. Jadi untuk menyeting dari Mikrotik dari 0 mulai sampai kalian punya klien itu untuk gampangnya itu seperti ini. Hanya saja untuk di Mikrotik sendiri itu masih banyak fitur yang perlu kalian ketahui. Jadi saya harap kalian tetap mengikuti video ini agar kalian juga bisa belajar dan juga tidak salah paham. Dan
Jika kalian masih bingung dengan penjelasan apa yang saya jelaskan, kemudian masih rancu lah, ingin lebih mengerti, kalian juga bisa coret-coret di kolom komentar, ataupun kalian juga bisa kontak saya. Mungkin itu saja dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.